Astagfirullahaladzim, ini kebijakan tolol apa lagi ya Allah? Tanah rakyat bersertifikat kalau nggak dipakai 2 tahun mau diambil negara. Gila kan? Emang semua orang punya duit apa buat langsung bangun atau kelola tanahnya? Ini sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu rakyat atau ngerampok rakyat. Bener-bener biadab lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rakyat nadanya sudah tinggi. Bahkan tidak hanya tinggi ya, Prabowo sekarang dituding sebagai bajingan, petugas bajingannya Jokowi. Baris yang ketiga saya tidak mau membaca ya, dari seorang anak muda yang menuding Presiden Prabowo itu bajingannya, petugas bajingan Jokowi. Bukan hanya Prabowo yang bajingan, tapi Jokowi juga, gitu kan? Dan itu adalah dari lingkungan PKI. Ya, apa alasannya? Karena tanah sertifikat tidak dipakai 2 tahun, bisa diambil negara, akan dialokasikan ke ormas. Itu yang kita bisa tangkap dari TikToker ini. Dan memang pemirsa, ya, persoalan pengambilan lahan yang tidak dipakai selama 2 tahun ini menghebohkan sampai ke tingkat desa-desa. Jadi tidak tahu bagaimana cara sosialisasinya, ya, apakah ini semua berlaku secara umum dan lain sebagainya. Nusron Wahid tampaknya hanya bikin gaduh aja. Ya, nanti setelah ada protes macam-macam secara masif dari seluruh rakyat Indonesia, baru mungkin Nusron ini ngeles. Ini wajah-wajah Nusron, wajah-wajah Bahlil, ini bukan saja nggak enak dilihat gitu kan, tetapi kebijakannya itu sangat memuakkan bagi publik gitu. Entah ide itu kreatif atau apa, pada dasarnya ya, menteri-menteri Prabowo ini bermuara kepada Prabowo. Prabowo lah yang kena dengan tudingan sebagai presiden bajingan itu gitu oleh rakyat yang tampaknya ada di desa-desa. Coba, kan sudah sangat ngeri banget. Nah, masalahnya memang Prabowo ini kabinetnya gemuk banget, banyak menterinya, banyak wakil menterinya, dan yang dipertontonkan itu hanya model-model seperti Nusron, Bahlil, ya kan? Terus beberapa menteri yang lain. Menteri yang cara berpikirnya normal siapa? Kita ingin tanya. Yang paling diam saja, yang tidak ngapa-ngapain. Sudah deh, menteri itu nggak usah ngapa-ngapain, ambil gaji saja seperlunya. Udah, itu rakyat itu udah seneng. Daripada menteri ngomong, ya kayak seperti Fahri Hamzah, gitu kan. Kayak siapa? Yang menteri HAM, ya. Wajahnya ini kalau di hutan, kita agak ketakutan ini menteri HAM-nya ini. Ya, dan menteri-menteri lain. Itu menghabisin uang negara, pajak banyak, dan Prabowo kan sudah pernah menyampaikan ya secara publis. Ya, setiap kali dia panggil Sri Mulyani ke kantornya atau menghadap ke dirinya, Sri Mulyani itu ketakutan. Kenapa? Ya, ini rakyat sudah habis semua. Ini kalau dalam kisah itu kayak seperti Raja Medang Kamulan, ya, yang makan daging dan darah rakyatnya. Jadi begitu merasakan, pajak dari rakyat itu gampang banget diambil semua itu, semuanya. Jadi ini ada pajak, bukan hanya pertambahan nilai saja, ada pajak Shopee, pajak online, pajak emas, ya kan? Semua kena pajak. Ya, kalau saya menggirikan ilustrasi itu sampai kentut pun, kalau Sri Mulyani mungkin mau mencium pantatnya rakyat, ya, kentut ini dihitung ini. Berapa kenikmatan orang yang bisa kentut, kena pajak juga. Ya, sudah barang tentu nggak sampai setingkat itu. Ini hanya memberikan gambaran, gitu kan, sehingga rakyat ini sudah muak semua, sampai seluruh daerah, sampai ke bawah-bawah. Dan ini sebetulnya adalah persoalan yang sangat serius, gitu, ya. Apalagi nanti ya, tanggal 17 Agustus semua transaksi pembayaran
ya itu akan diincar oleh BI dan pasti koordinasinya dengan pajak. Berapa sebetulnya transaksi yang dilakukan oleh orang per orang? Bayangkan pemirsa, nanti tinggal gampang saja surat sampai ke rumah, ya itu. Ya ini rakyat ini ya kata-katanya lebih enak dijajah Belanda coba. Sampai seperti itu. VOC. Karena apa? Prabowo sangat buruk dalam mengelola menteri-menterinya itu, tidak efisien. Ya, mestinya kan orang dengan usia 76 tahun itu bisa merenung, gitu loh. Jangan hanya ya, menunggu laporan dari bawahannya, tetapi tidak bisa merenung. Ya lihat tuh pemimpin Iran itu, 86 atau 87 tahun. Ya, kata-katanya itu membuat seluruh rakyat Iran itu merasa punya energi baru. Dan apa yang kemudian terjadi dengan negara Iran itu? Kemajuan teknologinya. IQ rata-rata Iran itu nomor 2 setelah Cina. Ada yang kadang-kadang di bawah Korea Selatan atau apa, tapi tinggi banget. Jurnal ilmiahnya banyak banget. Ya. Dan rata-rata orang itu rela berkorban karena melihat pemimpinnya seperti itu. Lah ini ya, pemimpin dimaki-maki. Ya kalau kita melihat di TikTok terutama pemirsa, dan TikTok ini kan jagatnya rakyat secara umum, lebih banyak ditonton orang daripada di X. Itu Prabowo itu tidak ada harganya apa-apa sama sekali, kayaknya seperti itu. Ini saya kira kalau tidak ada perubahan ya bisa tumbang, apalagi rakyat ceritanya sudah semakin menyayat hati gitu loh, mencekik pajaknya ini, nggak bisa bergerak apa-apa ya. Diam sedikit, diambil, ya kan? Tanah diambil, ini diambil, terus sampai guyonannya itu pemirsa, ya janda yang tidak dipakai, ya diambil aja, bujangan tidak dipakai, diambil aja, sampai seperti itu, ya gerak sedikit dipajaki, ya hidup cuma sekali, malah tinggal di Indonesia menjadi WNI, itu kata-kata itu, ya banyak dicari orang, karena kayaknya mereka merasakan satu penderitaan yang sama di bawah rejim Prabowo ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.